seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Kalau bisa, diberi makan bubur dengan hati ayam, Gusti Betara. Menurutmu, apa penyakit putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Betara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Ramuan obat di mangkok satunya boleh diminumkan setelah makan malam nanti malam. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Betara. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah, hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. 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 Panas, Bunda. Boleh dikipas tadi? Boleh. Dayang, kipas si gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya, obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya, tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Aduh, pecat. Bongo? Galuh kan? Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Tidak lama Tuan masuk ke dalam kedaton. Dia kelihatannya gelisah, lalu pergi. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugalu. Anak itu selalu bikin masalah. Tapi kan Tuan mau dapat ganti yang lebih cantik. Putri Raja lagi. Daripada si Galuh yang suka purek. Kamu pikir kekasih itu seperti baju yang bisa digonta-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bongo, bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan, ayo. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Dan yang ini buat kamu. Ada perempuan lewat. Kamu yakin dia bukan orang Pakambangan? Saya lihat dia keluar dari keraton sendirian. Sebelumnya mereka datang bertiga. Aku yang pertama. Ya, yang penting kita tangkap dulu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia seorang pendekar. Saya hebat-hebatnya wanita. Kontrakan tetap harus di bawah juga. Ya. Ayo. Ayo. Angkat! Bagaimana perasaanmu? Tubuh saya sudah mulai terasa enteng, Kanjeng Ibu. Syukurlah, itu tandanya kamu sedang menuju kesembuhan. Duduk ya. Pelan-pelan. Makan ya, buburnya. Dayang, tolong ambilkan ya. Baik, Gusti.
Kanjeng Ibu, Iya. mana tabib yang Kanjeng Ibu ceritakan? Oh, dia sedang meramu obat lanjutan yang harus kamu minum. Tapi saya sudah merasa semakin segar, Kanjeng Ibu. Pasti dia sudah berpengalaman ya. Mana lebih tua dariku? Nanti juga kamu ketemu. Kok Kanjeng Ibu tertawa? Kakek-kakek ya? Sudah bersih, Mo? Sudah, Tuan. Semua. 9 butir saja. Bawa sini. Taruh. 3, Tuan. Kalau Gusti Putri yang sakit itu sembuh, 6. Kan artinya Tuan harus menjadi suaminya, toh? 9. Saya kan tidak ikut sayembara, Mo. Oh. Saya bekerja sebagai tabib biasa. Gusti Putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok Tuan nolak? Aku kan sudah punya Galuh Parwati. Sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong. Tertawa. Ketawa. Emang nggak boleh apa? Legen. Galuh! Galuh! Tantri? Galuh, kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Galuh, mana Suliwa? Iya. Dia telah mengkhianatiku. Kakak Liwa memenangkan sayembara untuk menyembuhkan putri raja di negeri Pakembangan. Dan hadiahnya akan dikawinkan dengan putri yang disembuhkannya itu. Kamu lihat sendiri. Setahu saya, Kakang Liwa sangat mencintai kamu. Dan mana mungkin dia tega menyakiti hati kamu. Galuh, mungkin kamu salah paham. Atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau Suliwa dikawinkan dengan Putri Utara di Pakembangan itu. Tidak kan? Dia pasti akan berhasil mengobati putri sang betara. Lalu Kakang Liwa akan diangkat sebagai pangeran dan berhak mengawini sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam war-war sayembara itu. Sekarang kamu mau kemana? Aku mau balik ke Segaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya. Kita minum legen dulu ya. Legen! Nah, itu tabibnya, Metri. Mana? Itu. Bunda. Ayo. Jangan menyembah kepadaku, tabib. Maaf, Gusti Putri. Akulah yang seharusnya menyembah Tuhan. Karena Tuhan telah mengembalikan semangat hidup saya, tenaga saya, bahkan nyawa saya. Hamba hanyalah kepanjangan tangan Dewata. Maaf, Gusti. Tangan Dewata yang mengabulkan sembah puja Gusti Betara dan Gusti Permaiswari. Maaf, Gusti. Mohon buka mulutnya. Kepada Sang Pencipta manusia.
Sayang, Suliwa tidak mau ikut sayembara. Mungkin Tuan Tabib telah memiliki kekasih yang sangat cantik. Maaf Gusti Dewi dan Gusti Permeswari. Bukan karena kecantikan calon istri hamba, melainkan karena janji untuk setia sampai mati. Janji bagi hamba adalah undang-undang yang pantang dilanggar. Alangkah bahagianya. Seandainya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Tabib Liwa, kapan rencanamu berangkat ke Sugalu, Tabib Liwa? Segera Gusti Betara. Segera. Hamba sudah membuatkan tablet obat untuk Gusti Putri selama 1 sasi. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Ampun, Gusti. Ampun, ada apa baik tadi? Gusti Temenggung dan Rakyat Patih menunggu kedatangan Gusti Betara di bangsal penghadapan. Juga seorang dukun yang pernah ikut sayembara. Aku akan ke sana. Ada apa lagi di Belitung Pari? Tabib Liwa, Iya Gusti. mari ikut saya ke balai penghadapan. Baik Gusti. Jangan lupa minum obatnya. Ada apa, Kipati? Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Kedatangannya mau menuntut hadiah yang Gusti Betara janjikan di dalam woro-woro sayembara.